Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, ketika pandemi COVID-19 sedang tinggi-tingginya di India dan banyak orang yang meninggal, konon ada virus yang menyertai, yang membuat mata menjadi buta, dan orang yang kena virus itu buta lalu kebanyakan meninggal dunia. Kebutaan biasanya oleh karena usia lanjut atau karena penyakit katarak yang umum. Dalam kitab suci banyak sekali kisah tentang kebutaan-kebutaan, baik dalam arti jasmani dan rohani. Misalnya dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 1, ada orang yang buta sejak lahirnya bisa melihat. Atau ada penglihatan yang karena usia lanjut, misalnya Iska, Eli, Agia. Di luar itu kebutaan umumnya akibat penyakit mata. Dan apapun sebabnya orang ketika sudah menjadi buta, hukum agama dan hukum adat melindungi orang-orang buta, seperti halnya para janda, anak yatim piatu, musafir, orang sakit, orang miskin harus dilindungi. Ada ancaman sangat keras, jangan sekali-kali menyesatkan atau membiarkan orang buta itu tersandung jatuh. Dalam kitab Imamat dan Ulangan ada hukum-hukumnya, dan hukum itu sangat keramat, harus ditepati. Tipe orang saleh seperti Ayub
bisa berkata sudah menjalankan kebaikan terhadap orang buta. Dalam Kisah Para Rasul, kebutaan Saulus dipakai untuk menyadarkannya bahwa hingga saat ini ia buta akan kehadiran Yesus. Selain itu, kebutaan fisik membuat Paulus makin menghargai kebesaran Allah yang mengasihi orang buta, seperti dia lewat orang yang mengantarnya mencari kesembuhan di Damsyik. Di Damsyik itulah ia menerima baptisan yang dimengerti secara teologis nantinya dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 5 sebagai ikut mati, dikubur, dan dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus. Kebutaan juga digambarkan sebagai perang ilmu gaib. Kebutaan bisa didatangkan sebagai hajaran kekuatan gaib. Misalnya Paulus dengan kekuatan matanya menyihir buta seorang nabi palsu bernama Elimas yang menjalankan ilmu santet di Pafos di Pulau Siprus. Kisah Para Rasul bab 13 ayat 11. Sambil berdoa, Nabi Elisa menenung buta sepasukan orang Aram. 2 Raja-Raja bab 6 ayat 8. Malaikat Allah membutakan mata orang-orang Sodom yang berniat berbuat keji terhadap mereka yang menyamar sebagai tetamu Lot. Kejadian bab 19 ayat 1. Praktek merusak mata lawan lalu menjadi buta dikenal misalnya orang Filistin menyungkil mata Simson, kitab Hakim-Hakim bab 16 ayat 2. Atau Nebukadnezar membutakan Zedekia dalam kitab 2 Tawarikh bab 25 ayat 7. Itu sungguh-sungguh kebutaan dalam arti jasmani. Tetapi kebutaan dalam arti rohani juga disampaikan dalam kitab suci. Kebutaan digambarkan sebagai tipisnya kepekaan rohani. Umat yang tak lagi mengindahkan perintah Allah juga disebut buta. Pemimpin umat yang tidak menggembalakan umatnya juga disebut buta. Orang yang hidupnya tentang duniawi saja, pikirannya dan tindakannya oleh Paulus juga disebut buta. Atau yang tidak berbuat baik kepada sesama disebut buta. Bahkan yang membenci sesamanya juga disebut buta. Gereja Laodikia dikatakan buta karena tidak menyadari kemerosotan hidupnya dan kerohaniannya yang dangkal. Orang Farisi oleh Yesus dikatakan orang buta menuntun orang buta. Bagaimana mengenai peristiwa di Yeriko yang kita dengar dalam Injil hari ini tentang Bartimeus? Dia orang buta matanya, tetapi pendengarannya sangat peka. Dan ketika Yesus lewat, ia minta tolong disembuhkan. Ia yang tadinya buta dan menjadi pengemis, karena imannya disembuhkan Yesus. Ia bisa melihat kembali. Mari kita belajar beriman bersama Bartimeus. Mari kita bukan menjadi orang yang buta, bukan menjadi seorang pengemis dalam hidup, karena kita sudah disembuhkan dan kita bisa melihat kemuliaan Allah dalam hidup ini. Bartimeus berjalan mengikuti Yesus.
Ia menuntun kita semua untuk memahami apa arti dan makna mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia juga bukan pengemis lagi, ia bisa melihat, memberi banyak hal. Bartimeus ingin lebih tahu cerita Yesus tentang Bapanya di surga. Dan saya yakin Bartimeus melaksanakan apa yang menjadi tema Minggu Misi kita. Kami tidak mungkin tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Kata-kata seperti itu pasti kata-kata orang yang mengalami diselamatkan. Ibarat orang buta mengalami bisa melihat kembali. Dan aneka kesulitan dan tantangan, dia punya kemampuan, punya semangat, tenaga untuk terus berkata-kata tentang apa yang ia lihat, yang ia dengar, dan ia alami. Gereja dipanggil untuk melanjutkan karya misi, karena misi adalah jantung gereja. Kalau jantungnya berhenti, berarti gereja mati. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.